Hai Kak Ivena. Hari ini cuaca di kebun anggur kita cerah sekali. Halo Kak Yo, iya ya cuaca di kebun kita hari ini cerah sekali. Bagaimana kabar Kak Yo? Aku luar biasa. Gimana dengan kakak? Kabarku juga baik Kak. Tapi di mana ya Kak Ciing? Kok sampai sekarang belum kelihatan? Kan kita mau bermain dan beribadah. Aku mau main duluan Kak. Sabar Kak Ivena. Lihat, itu Kak Ciing sudah datang. Hai teman-teman, maaf ya menungguku. Ada apa denganmu Kak Ivena? Iya aku bosan nih menunggu Kak Ciing. Kan aku ingin segera bermain. Sabar Kak Ivena, kita belum berdoa. Oh iya, sebelum games dan beribadah, kita mau berdoa terlebih dulu. Mari adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa beribadah. Dan kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jadi kita mau main apa ini? Iya Kak Yo, kita mau main apa nih? Aku yang mau main duluan ya. Sabar Kak Ivena. Ya, aku akan menjelaskan cara bermainnya. Hari ini kita akan bermain tebak buah. Siapakah aku? Ya, jadi masing-masing dari kita akan memberikan clue kepada yang lain tentang ciri-ciri buah. Tapi gantian ya. Kemudian yang lain coba menebaknya. Adik-adik di rumah juga harus bantu ya. Adik-adik juga tebak apa nama buahnya. Oke? Sekarang aku dulu ya. Aku adalah buah yang bentuknya bulat. Kulitku berwarna hijau tua kombinasi dengan hijau muda. Warna dalamku adalah merah. Rasaku segar sekali. Coba tebak siapa aku? Aku tahu, pasti semangka ya. Aduh Kak Ivena, kamu memang pinter. Nah, kasih 2 jempol. Ya, sekarang giliran kamu ya, kasih clue ya. Oke Kak, aku yang kasih clue ya. Badanku lonjong panjang. Warnaku hijau saat masih muda dan kuning saat sudah matang. Terus aku enak kalau digoreng dan aku tidak hidup sendirian dan aku hidupnya bergerombol dalam jumlah banyak. Siapakah aku? Oh, aku mau coba tebak jawab. Apa Kak? Buah pisang ya? Betul Kak Ciing, good job. Good Kak Ciing. Kak Ciing juga hebat. Nah, sekarang giliran Kak Ciing ya untuk kasih clue. Oh, aku mau lagi, aku yang mau kasih clue lagi. Sabar Kak Ivena ya. Kak Ciing dulu. Giliran Kak Ciing sekarang. Oke, sekarang giliranku ya. Cluenya adalah bentukku bulat. Kulitku banyak durinya. Di dalam tubuhku, buahnya rasanya manis dan lembut. Siapakah aku? Aku tahu. Buah yang kulitnya ada durinya. Itu pasti durian. Yes, betul Kak Yo, buah durian. Sekarang pertanyaan terakhir, giliran Kak Yo ya. Loh, kok sudah pertanyaan terakhir? Aku mau yang kasih clue lagi. Sabar Kak Ivena. Ya sudah, Kak Ivena aja kalau gitu ya. Ayo coba. Oke, hore. Jadi di bentukku ini bulat kecil-kecil. Terus warnaku bisa ungu, bisa merah, bisa hijau. Terus aku sama kayak pisang tadi, jumlahnya banyak. Terus aku perlu kesabaran ekstra untuk menanam aku. Siapakah aku? Siapa ya? Bulat kecil-kecil. Waduh. Masa kalian nggak tahu? Kita sendiri buah anggur.
Oh, Kak Ivena, kamu yang kasih pertanyaan, kamu juga yang jawab. Kak Ivena ini benar-benar tidak sabaran ya. Kali ini aku yang tidak sabar. Aku tidak sabar untuk memuji Tuhan bersama adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah, ayo kita sama-sama serukan. Let's Let's praise Jesus. Hi, Kak Ivena sabar. Kita akan sama-sama serukan dalam hitungan ketiga. Oke? Adik-adik siap? 1, 2, 3. Let's praise Jesus. Adik-adik, hari ini kakak happy banget karena bisa memuji Tuhan sama-sama adik-adik semua. Ayo kita kasih pujian yang terbaik buat Tuhan dengan penuh dengan semangat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ikutin kakak ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk orang di sampingnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, wow. Tunjuk lagi temannya. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk lagi ya adik-adik. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, wow. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Come on, let your light shine and let Jesus shine through you. Come on, are you ready? Creep, creep, creep in a dark fierce come to blow out all your light. It doesn't want you telling everybody that Jesus is alright. Let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you. Tidak boleh takut karena kita punya Tuhan Yesus yang lebih besar dari apapun. Giant fish are in this world, all you see is God. Don't be afraid, don't be afraid to stand up and give a great big shout. Woo! Let your light shine. Oh, oh, let your light shine. Oh, oh, let your light shine and Jesus shine through. I'm not scared.
You're not scared. You're gonna let your light shine. We're not scared. We're gonna let our light shine. 'Cause Jesus is Lord, and He's gonna let His light shine. Come on, sing with me. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus. Come on, one more time. Hey, let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you. Praise the Lord. Adik-adik, ayo kita berseru buat Tuhan yuk. Wow. Wow, oh. Whoa, whoa, oh. When things has got me down and no one is around, got Jesus, I've got Jesus. When life is mystery and peace is what I need, got Jesus, I've got Jesus. Everybody, everywhere, come on, let me hear you sing. Everything's okay and everything's alright, 'cause I've got Jesus in my life. Jempolnya mana? Everything's okay and everything's alright, 'cause I've got Jesus in my life. Let's say oh, oh, oh. Whoa, oh. When things have got me down and no one is around, got Jesus, I've got Jesus. When life is misery and peace is what I need, got Jesus, I've got Jesus. Everybody, everywhere, come on, let me hear you sing. Everything's okay and everything's alright, 'cause I've got Jesus in my life. Everything's okay. Everything's okay and everything's alright, 'cause I've got Jesus in my life. Everything okay jempolnya. Everything's okay and everything's alright, 'cause I've got Jesus in my life. Everything's okay and everything's alright, 'cause I've got Jesus in my life. 'Cause I've got Jesus in my life. 'Cause I've got Jesus in my life. Let's jump for Jesus. Hai Ki Ivana. Hai Kak. Aku tadi dibawakan Mama permen lollipop untuk dibagikan kepada kalian semua. Wah, aku mau. Aku minta satu dong Kak. Aku taruh sini dulu. Kita tunggu Kak Yo ya. Kak Yo kan masih di kamar mandi. Oke Kak. Kak Ivana, kamu lihat apa itu? Ah Kak Yo, ini Kak Ciing tadi bawa permen untuk kita. Kak Yo kelamaan sih dari kamar mandi. Iya, antriannya panjang, jadi lama. Sorry ya. Kenapa harus antri? Kan bisa aja maju ke depan. Kita tidak boleh menerobos antrian. Kita harus sabar menunggu giliran kita. I have patience in my heart. Kak Ciing, Kak Yo udah datang. Ayo dibagi snacknya. Oke, aku bagi sekarang ya. Tapi makannya nanti. Wait. Makannya nunggu setelah ibadah selesai ya. Baiklah. Kita harus punya dua roh kesabaran. I have patience in my heart. Kita ulangi sekali lagi ya, sama adik-adik di rumah ya. I have patience in my heart. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Tangannya boleh ditaruh dada seperti ini. Ku
Ku di tangan-Mu Tuhan. Ku di tangan-Mu. Ku di hati-Mu. Di pikiran-Mu. Di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu. Ku di hati-Mu. Di pikiran-Mu. Di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Adik-adik, tahukah kalian bahwa nama kalian satu persatu Tuhan itu ingat dan tahu loh. Setiap nama kalian sudah ada di pikiran Tuhan, di rencana Tuhan, di hatinya Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi setiap adik-adik, Tuhan menyayangi kalian semua. Karena itu jangan pernah merasa sendiri, karena kalian punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kemanapun kalian berada. Tuhan Yesus yang tidak akan pernah meninggalkan kalian sendirian. Karena itu kalian harus selalu bersuka cita dan tumbuh menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi kita nyanyi sama-sama dengan sungguh-sungguh. Ku di tangan-Mu Tuhan. Ku di tangan-Mu. Ku di hati-Mu. Di pikiran-Mu. Di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Terima kasih Tuhan. Ku di tangan-Mu. Ku di hati-Mu. Di pikiran-Mu. Di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu. Di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu Tuhan. Di pikiran-Mu. Di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Shalom adik-adik All-Star yang ada di rumah. Apa kabar kalian semuanya? Wow, luar biasa ya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Jiing mau ajak kalian semuanya tutup mata. Kita mau berdoa ya. Sudah siap? Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan. Dan Roh Kudus tolong kami juga supaya kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak punya sesuatu nih, kakak bawa sesuatu. Nah, ini Lego, cantik ya. Tahu nggak, waktu kakak beli Lego ini tidak seperti ini, tidak langsung jadi seperti ini. Tapi Legonya bentuknya kecil-kecil. Kakak harus dengan sabar satu persatu membentuk Lego ini jadi seperti ini. Wah, nggak mudah loh. Kakak harus lihat buku panduannya, kakak harus coba satu, kadang salah. Tapi kakak tetap mau melakukannya. Sampai kakak berhasil membentuk Lego ini seperti ini. Wah, senang sekali. Adik-adik, yang kakak lakukan tadi itu adalah kakak membentuk ini dengan memiliki sebuah kesabaran. Kakak sabar
sampai pengen melihat Lego ini jadi. Sabar itu adalah sikap bisa menahan diri. Menahan diri apa aja? Menahan diri tidak marah. Menahan diri kalau keinginan kita juga belum terwujud. Kesabaran itu salah satu sifat yang harus kita miliki. Nggak mudah memang, tapi dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa loh menjadi anak-anak yang sabar. Seperti firman Tuhan, ada seorang bapak yang memiliki kesabaran. Kesabaran menunggu janji Tuhan. Seperti ini ceritanya. Pada suatu hari, datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Jangan takut Abraham, akulah Tuhan. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar rumah dan berfirman, Abraham, cobalah lihat ke langit dan hitunglah bintang-bintangnya. Jika engkau dapat menghitungnya, maka demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada janji Tuhan itu. Ketika Abraham berumur 90 tahun, Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abraham dan berfirman, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan membuat engkau sangat banyak dan menjadi bapa sejumlah bangsa. Lalu sujudlah Abraham kepada Allah. Untuk kesekian kalinya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Ada 3 orang berdiri di hadapan Abraham. Orang ini membawa pesan Tuhan buat Abraham. Pesannya adalah bila tahun depan Sarah istri Abraham akan mempunyai anak. Setelah mendengar pesan Tuhan, Abraham menceritakan kepada Sarah istrinya bahwa tahun depan mereka akan mempunyai anak. Sarah tertawa dan tidak percaya kepada janji Tuhan itu. Karena mereka sudah tua dan mereka tidak mungkin memiliki seorang anak. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi Abraham dan Sarah bisa saja terjadi karena Tuhan sudah berjanji. Seperti yang difirmankan Tuhan, yaitu tahun depan Abraham dan Sarah memiliki anak, Tuhan menepati janjinya. Maka mengandunglah Sarah dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Karena Abraham sabar menunggu janji Tuhan, akhirnya Abraham memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Abraham percaya pada janji Tuhan, sehingga Abraham memiliki kesabaran untuk menunggu janji Tuhan itu digenapi. Dan Tuhan menepati janjinya. Karena kesabaran Abraham, Tuhan memberikan seorang anak laki-laki, yaitu Ishak kepada Abraham. Adik-adik, sikap dari Bapak Abraham yang bisa kita contoh loh. Apa itu? Kesabaran. Bapak Abraham memiliki kesabaran untuk menunggu. Tuhan juga ingin setiap kita juga memiliki kesabaran. Lalu pertanyaannya, gimana ya caranya supaya kita bisa memiliki kesabaran? Kita bisa menjadi anak-anak yang sabar. Caranya adalah yang pertama ya, berdoa. Berdoa minta tuntunan Tuhan. Tuhan itu adalah sumbernya. Karena sifat Tuhan itu panjang sabar. Kalau adik-adik dan kakak dekat dengan Tuhan, maka sifat Tuhan yang sabar itu juga ada di dalam diri kita. Jangan lupa ya, setiap hari berdoa, Tuhan, hari ini aku mau belajar untuk sabar. Tuhan pasti akan menjawab doa setiap adik-adik di rumah. Lalu, yang kedua adalah bagaimana supaya kita bisa memiliki kesabaran di dalam hati kita. Yang kedua adalah melatih kesabaran. Hah? Caranya gimana? Melatih kesabaran itu tidak 1 kali, tidak 2 kali, tapi setiap hari. I have passion in my heart. I have passion in
my heart. Caranya ya, setiap hari supaya kita bisa memiliki kesabaran, ya kita harus berlatih. Misalnya nih, adik-adik di rumah lagi bermain sama kakak atau sama adik, mainannya cuma satu. Waduh, gimana ya? Aku dulu. Enggak, I have passion in my heart. Apa yang akan kalian lakukan? Aku akan sabar menunggu giliranku untuk bermain. Lalu kalau misalnya nih adik-adik di rumah, aku kepingin punya mainan yang baru. Lalu bilang ke mama papa, Mama papa beliin dong aku mainan yang baru ini. Lalu mama papa bilang seperti ini, oke, tapi nanti ya, tunggu ya sampai mama papa punya uang yang lebih, baru dibelikan mainan. I have passion in my heart. Kita akan sabar menunggu sampai mama papa punya uang lebih dan memilikan kita mainan. Atau nih, kalau biasanya adik-adik yang pernah ikut ke supermarket belanja sama mama papa, ya kan? Biasanya kalau di kasirnya itu antriannya panjang, kelihatan. Apa yang akan kita lakukan? Mau marah, ngomel, aduh aku duluan. Enggak ya, I have passion in my heart. Kita akan dengan sabar menunggu sampai giliran kita di kasir tadi. Ataupun kalau kalian mau mengerjakan sesuatu seperti kakak tadi mengerjakan Lego. Aduh sulit banget ini kak. Nggak sabar, pengennya cepet-cepet selesai. Ingat ya, kesabaran itu harus dilatih. I have passion in my heart. Lakukan dengan sabar sampai selesai. Adik-adik, Tuhan ingin semua kita memiliki kesabaran karena itu adalah salah satu buah roh. Kalau Tuhan Yesus yang panjang sabar, pasti anak-anak Tuhan juga anak-anak yang sabar. Kita mau berdoa ya, supaya setiap adik-adik All Star, kakak juga, kita memiliki sikap yang sabar. Kakak jadi inget nih, ada sebuah lagu. Yuk kita nyanyiin sama-sama ya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti Tuhan Yesus. Lagi ya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti Tuhan Yesus. Wow, kakak mau juga loh seperti Tuhan Yesus memiliki sifat yang sabar. Seperti firman Tuhan mengatakan, kakak akan bacakan ya buat kalian semuanya. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 13a. Kolose 3 ayat 13a. Bunyinya seperti ini. Sabarlah seorang terhadap yang lain. Gampang sekali. Adik-adik ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 13a. Sabarlah seorang terhadap yang lain. Sekali lagi, sabarlah seorang terhadap yang lain. Kakak berdoa semua dari kita memiliki sikap yang sabar. Ingat, berdoa setiap hari, minta tuntunan Tuhan. Yang kedua, melatih kesabaran setiap hari. Kalau hari ini bisa sabar, besok juga harus bisa sabar. Besoknya lagi juga harus bisa sabar. Yuk, kakak ajak adik-adik All Star, kita semuanya bangkit berdiri. Kita berdoa sama-sama ya. Sudah siap? Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar. Kami mau memiliki
sikap yang sabar. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus, tuntun kami, ingatkan kami kalau kami lupa, kalau kami menjadi tidak sabar Tuhan. Kami mau belajar seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu. Sekarang adik-adik angkat kedua tangan kalian seperti ini. Kakak akan berdoa buat kalian. Tuhan, berkati setiap anak-anak yang mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Apa yang mereka dengar tidak akan berlalu dengan sia-sia. Mereka akan menjadi anak-anak yang sabar. Firman Tuhan akan tertanam kuat di dalam hati mereka. Mereka tidak akan lupa Tuhan. Kalaupun mereka mulai tidak sabar, Tuhan yang ingatkan. Roh Kudus yang ingatkan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak. Biar mereka semuanya menjadi God Stop Agent Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka membawa hati yang penuh kesabaran. Orang lain, keluarga, papa, mama akan melihat dalam diri mereka bahwa mereka memiliki buah roh yaitu kesabaran. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak adik-adik All Star dengan berkat damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, terimalah berkat, haleluya, amin. Hai adik-adik, bersama dengan Kak Lydia lagi. It's activity time. Ya, hari ini kita mau buat apa ya? Coba adik-adik bisa tebak? Yes, kita mau buat anggur. Wah, seperti ini. Kita mau bikin anggur, ya. Bahan-bahan yang kita perlukan di sini sangat simple. Yang pertama, kita perlu kertas scrap. Ini namanya kertas scrap. Kertas scrapnya adik-adik pilih yang warna ungu ya, sesuai dengan buah anggur. Kalau nggak punya kertas scrap gimana Kak? Bisa pakai kertas putih biasa, lalu nanti adik-adik warna dulu dengan warna ungu, baru nanti kita bikin bola-bolanya. Itu juga bisa, oke? Lalu yang kedua kita perlukan kertas untuk alasnya. Nggak harus kuning warnanya, boleh warna yang lain selain kuning. Mau warna merah boleh, mau warna biru juga boleh, terserah adik-adik. Jadi tidak harus warna kuning ya, boleh warna apapun. Selain itu, seperti biasa kita pasti butuh gunting, kita perlu lem. Di sini juga ada spidol, ada pensil warna, dan juga ada pensil. Oke, yuk kita mulai membuat activity pada hari ini. Yang pertama, gimana Kak caranya? Oke. Kita mau potong kertas scrapnya dulu. Kita mau potong sedikit. Lalu kita bikin bola-bola dengan cara diremas seperti ini. Nah, adik-adik bikin bola-bola. Lalu dibulat-bulat seperti bola. Di sini kita butuh berapa ya Kak ya untuk bola-bolanya ya? Oke, kita hitung. Kita butuh bola-bolanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. Nah, kita bikin 10 bola-bola. Oke. Ini kita sudah jadi satu nih. Wah, lalu kita coba bikin satu lagi ya. Kita gunting lagi kertas scrapnya. Adik-adik kalau pakai gunting hati-hati ya di rumah. Harus pelan-pelan. Nah, kita buat bola-bola lagi dengan cara meremasnya. Lalu diputar-putar. Boleh hingga jadi seperti ini. Tada, jadi bola ya. Oke. Nah, ini sudah jadi 2. Nanti adik-adik bisa lanjutkan sendiri. Yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Adik-adik buat bolanya. Oke.
Sekarang next kita mau buat buat apa ya? Oke, kita mau buat tangkainya dulu. Tangkai sama daunnya dulu. Sebelum ditempel, kita mau buat tangkainya dulu. Tangkainya warna coklat. Yes, kita mau bikin tangkainya. Ambil pensil warna atau spidol boleh. Kak, aku pakai krayon boleh nggak? Boleh dong. Adik-adik bisa pakai apapun juga. Kita gambar tangkainya. Setelah itu kita mau buat daunnya. Daunnya warna apa? Yes, hijau ya. Kita mau gambar daunnya. Dan nah, sekarang sudah selesai, kita mau tempel bola-bola anggurnya tadi. Adik-adik bisa menggunakan lem ya. Agak direkatkan, lalu kita ambil lemnya. Nah, kita mau tempel satu. Oke, kira-kira di sini. Tempel lagi, 2. Kak, aktivitinya kok susah ya Kak hari ini. Nah, adik-adik harus ingat, hari ini adik-adik belajar tentang apa? Yes, patience. Jadi harus sabar ya. I have patience in my heart. Ya. Karena kesabaran itu butuh proses. Jadi adik-adik harus sabar, ditempel satu persatu. Sekarang kita yang ketiga, ini yang keempat. Oke. Kita tempel lagi. Kelima, 6. Harus sabar ya adik-adik ya. Tempelnya satu persatu. Yes. Sebentar lagi selesai. Semangat. Adik-adik pasti bisa. Oke, go. Kurang 2 lagi. Yes. Kurang 1. Nah. Yeay, sudah jadi. Adik-adik hebat, semuanya bisa sabar menempel anggurnya satu sampai jadi seperti ini. Oke, good job. Sekarang kita mau tulis big message kita hari ini apa tadi? I have patience in my heart. Oke, kita mau tulis patience. Adik-adik boleh pakai bolpen atau mau pakai spidol juga boleh. Kita mau tulis patience. Kak, gimana nulisnya? Tenang, kakak akan dikte ya. Kita tulis dulu P. Lalu yang kedua A, T, I, E, N, C, yang terakhir E lagi. Nah, sudah jadi deh. Patience. Like this. Wah, adik-adik di rumah juga sudah jadi hebat semuanya. Sudah bisa sabar meletakkan buah anggurnya satu-satu di kertas. Good job.
I have patience in my heart. Sekali lagi ya. Yuk kita katakan sama-sama. I have patience in my heart. Sekali lagi. I have patience in my heart. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Tidak semua yang kita inginkan harus dipenuhi sekarang. Dibutuhkan kesabaran untuk menunggu. Nah, kesabaran adalah termasuk 9 buah roh. Dan buah roh kesabaran harus ada dalam hidup kita. Sama seperti menanam buah anggur, dibutuhkan waktu, mulai dari mempersiapkan tempatnya, menanam, menyiram, memotong daunnya, sampai menghasilkan buah anggur yang manis. Dibutuhkan waktu berbulan-bulan loh. Sekarang giliranku ya. Aku mau jadi anak yang sabar, mau antri dan sabar menunggu. Aku mau punya buah roh kesabaran. I have patience in my heart. Kita ulangi sekali lagi ya. I have patience in my heart. See you next week. See you next week. Yes, sekarang aku mau makan permennya. Asik. Ayo.